Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nyoman Heru di channel Jadi Pengusaha. Ya, pagi ini saya lagi mau meeting nih, meeting dengan calon klien yang semoga bisa sinergi dengan kita dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di dalam kita membangun usaha, ada yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang seperti apakah yang harus kita persiapkan? Pertama, sumber daya manusia yang mau belajar, ya, yang mau belajar. Kenapa? Karena ilmu terus berkembang dan ilmu terus bertambah, banyak hal-hal baru yang harus kita pelajari. Jadi jangan pernah merasa cepat puas, ya, karena ilmu itu terus berkembang, ilmu tumbuh dan sebagainya. Nah, selanjutnya SDM seperti apa yang harus kita miliki? Setelah orang yang mau belajar, kriteria kedua adalah orang yang mau bekerja sama. Ya, kalau dia pintar tapi dia tidak bisa bekerja sama, ya buat apa? Ya, oke. Jadi kita didik sumber daya manusia itu agar dia mahir, terampil, dan selalu mau belajar. Yang kedua, setelah dia memiliki ilmunya, dia harus mau bekerja sama. Karena kenapa? Sebuah sukses itu bisa terjadi jika kita bekerja bersama-sama. Ringan sama dijinin, berat sama dipikul. Itu nasihat orang tua kita. Nah, kalau kita tidak mau bekerja sama, bagaimana? Gitu ya. Nah, selanjutnya, setelah mau belajar, mau bekerja sama, yang ketiga adalah orang yang mau berbagi. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki pekerjaan pasti dia akan memiliki pendapatan. Nah, dengan pendapatannya itu ada hak orang lain, ya. Ada harap orang lain yang ada di dalam pendapatan atau rezeki kita. Ya, karena itu kita harus mau berbagi. Dengan berbagi itulah makanya kita bisa bertambah rezekinya. Karena kenapa? Ketika kita nanti setelah urusan kita di dunia ini selesai, maka sedekah infak itu akan banyak membantu dan menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa kita ketika berada di dunia ini kita nggak bisa lepas dengan urusan akhirat. Apalagi kita yang mau jadi pengusaha ya tetap harus memikirkan dunia dan akhirat. Nah, bagi yang baru mampir atau datang dan melihat video di channel Jadi Pengusaha, saya mengajak, yuk silakan di like, komen yang positif ya. Kemudian juga bisa di subscribe, tombol klik di tombolnya, tombol subscribe-nya diklik, serta ada tombol lonceng silahkan diklik agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari channel Jadi Pengusaha. Dan kalau ada ingin mendapatkan materi-materi apa, silakan teman-teman bisa komen ya. Silakan komen di komen, beri masukan mau ngebahas apa. Oke, lanjut ya. Jadi sumber daya manusia itu yang pertama yang mau belajar, yang mau bekerja sama, yang ketiga mau berbagi. Nah, setelah itu dengan SDM yang seperti itu, maka kita akan punya tim yang handal. Kenapa? Dengan tim yang handal ini kita bisa mendapatkan pergerakan kemajuan. Karena bagaimanapun sumber daya manusia ini adalah motor, yang aset. Jadi bukan sebagai mesin produksi, tetapi sebagai aset. Aset yang harus kita pertahankan, aset yang harus kita jaga. Karena kenapa? Sumber daya manusia ini adalah sesuatu yang sangat tidak ternilai harganya. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa di value kan. Ya, oke ada gaji ya, tapi tidak potensinya, peluangnya, dampaknya itu tidak bisa ternilai. Oleh karena itu, jika kita sudah memiliki usaha, maka kita harus bisa mengupgrade, kita harus bisa membimbing, kita harus bisa terus membangun aura positif kepada tim kita untuk bisa selalu terus melakukan aktivitas yang terbaik. Oleh karena itu, ya saya dalam channel Jadi Pengusaha ini selalu ingin mengajak teman-teman untuk selalu berpikiran positif, beraktivitas positif, dan jangan lupa jadilah orang-orang yang membagikan hal-hal positif. Karena kenapa? Kalau hal-hal positif akan selalu menarik hal yang positif. Energi yang terbaik, energi yang bisa memberikan kebahagiaan, energi yang bisa menjadikan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bersyukur, mau belajar, mau berbagi. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, yuk jadi orang-orang yang mau terus belajar, mau berbagi, bekerja dalam tim. Ya, apalagi di kala pandemi ini yang belum selesai, kita ketahui bahwa ada dua hal yang selalu saya tanamkan.
Yang pertama adalah kita selalu bersifat sebagai seorang yang adaptif dan sinergi. Kenapa adaptif? Kita harus siap dengan segala perubahan. Ya, harus siap dengan segala perubahan. Mana perubahan itu harus bisa kita sikapi kebijakan-kebijakan itu, dan kita bisa selalu menjadi orang yang paling terdepan untuk bisa selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, kita harus bisa sinergi, karena dengan segala banyaknya pembatasan hal yang harus kita ikuti, maka kita harus punya banyak jaringan, kita harus punya banyak tim yang bisa mensupport diri kita. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita selalu bisa bekerja sama dengan siapapun, selama tujuannya untuk positif, tujuan untuk yang kebaikan. Nah, sekali lagi, tahun 2022 ini potensinya luar biasa. Kalau kita ketahui 2020-2021 banyak orang yang mengalami banyak musibah, ya, mengalami kendala ekonomi. Sekarang saatnya kita bangkit. Yuk kita bangkit dan terus maju. Sekali lagi saya mengajak untuk kita selalu klik tombol like-nya, share, kita komen positif, kita klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman selalu dapat yang terbaik dari channel Jadi Pengusaha. Sampai jumpa dengan saya, Nyoman Heru. Salam.